termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR dan saudara P dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. FS jadi tersangka, perannya memerintahkan Baradae menembak Brigadir J dan juga menembak ke dinding. FS, tersangka kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat, berperan sebagai pihak yang memerintahkan tersangka Baradae alias Richard Eliezer menembak korban. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan tim khusus menemukan bahwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Brigadir Joshua. Yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Jelas dia. Listio menambahkan pengajuan Justice Collaborator atau JC oleh Baradae membuat peristiwa itu semakin terang. Selain menyuruh Eliezer untuk menembak Joshua, FS juga menembak ke dinding menggunakan senjata milik Joshua. Tujuannya adalah membuat kesan bahwa telah terjadi peristiwa tembak-menembak di antara mereka. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi peristiwa tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali. Untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Mengenai apakah FS menyuruh atau terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim masih melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga pihak terkait. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait pasal apa yang disangkakan akan dijelaskan secara khusus oleh Kabareskrim. Dalam konferensi pers tersebut, Listio juga menjelaskan bahwa ditemukan perkembangan baru, yakni tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal. Sedangkan mengenai motif FS memerintahkan Eliezer menembak Joshua, menurut Kapolri juga masih didalami. Kapolri juga menegaskan penembakan Brigadir J atas perintah Verdi Sambo merupakan temuan dari tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J di kediaman Irjen Verdi Sambo melalui konferensi pers yang digelar pada hari ini. Dalam pernyataannya, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa yang ada dalam kasus tersebut tidak ditemukan aksi baku tembak. Ia juga mengatakan bahwa penembakan Brigadir J dilakukan atas perintah FS. Tidak ditemukan aksi tembak-menembak dalam kasus Brigadir J, ungkap Kapolri Listio Sigit Prabowo pada hari Selasa 9 Agustus. Tim khusus juga menemukan bahwa peristiwa terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J dilakukan oleh RE atas perintah FS, kata Kapolri. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan tersangka baru kasus Brigadir J akan diumumkan pada Selasa hari ini.
Akhirnya, terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera CCTV. Sosok ini juga terekam. Drama kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J berlanjut pada Jumat 29 Juli. Akhirnya terbongkar satu persatu, momen detik-detik sebelum Brigadir J tewas terekam kamera. Sosok ini juga terekam, dan kini satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita penyidik dan melalui pemeriksaan. Hasil penyidikan pun perlahan menemui titik terang. Dari sejumlah CCTV, penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Irjen Verdi Sambo. Rumah utama Sambo sendiri berlokasi di Umah Saguling 3, Jakarta Selatan pada pukul 15.32. Brigadir J dan ajudan lain terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan ajudan lain termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya polisi sempat menyebut bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadinya insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas. Namun dari CCTV membuktikan bahwa Sambo melakukan tes PCR di rumah utama di Jalan Saguling 3. Melalui penelusuran, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanya berjarak 500 meter dari rumah dinas di Duren 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Dari rekaman CCTV, Brigadir J terlihat terakhir kali di rumah utama Irjen Verdi Sambo pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat dan masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Setelah tes PCR, para ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Pukul 17.10 Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Duren 3. Diketahui keluarga Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Hingga pukul 17.50 waktu Indonesia Barat, Brigadir J masih belum terlihat lagi dari rekaman CCTV. Tidak tampaknya Brigadir J selama 1 jam tersebut tentu memberikan sebuah pertanyaan. Dilansir melalui Viva, salah satu petugas pengawal Irjen Verdi Sambo terlihat melintas depan rumah dinas TKP penembakan Brigadir J sambil menaiki motor. Diketahui pada hari yang sama, Verdi Sambo dari tempat tinggalnya di rumah utama yang berlokasi di Jalan Saguling, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, hendak berangkat main badminton bersama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Idham Aziz. Berdasarkan penuturan dari sumber, Irjen Verdi Sambo yang melintas depan rumah dinasnya di Jalan Duren 3 mendengar teriakan istri minta tolong. Ia pun meminta supirnya untuk berhenti di TKP, diikuti oleh petugas pengawal yang juga segera berhenti. Yang terekam itu pengawalnya aja naik motor di CCTV sekitar TKP. Pengawalnya itu dorong motor pakai kaki mundur, bukan balik kanan ke rumah yang jadi TKP baku tembak. Begitu ungkapnya. Penyelidikan kasus dugaan adu tembak yang menewaskan Brigadir J terus berlanjut. Satu persatu fakta tentang kasus penembakan Brigadir J mulai terungkap. Adapun CCTV di sekitar rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo hingga rumah utamanya telah disita oleh penyidik dan melalui pemeriksaan, rekaman CCTV mengungkap bahwa Brigadir J terakhir terlihat pukul 15.50 di rumah Verdi Sambo. Sempat tes PCR juga tidak ada tanda penyiksaan. Sejumlah CCTV penyidik mendapatkan hasil pemeriksaan, yakni dalam cuplikan rekaman CCTV terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati baru saja pulang dari perjalanan dinas di Magelang dan tiba pukul 15.30 waktu Indonesia Barat langsung menuju rumah utama Verdi Sambo.